Dari Lebanon melakukan balas dendam atas kematian pejuangnya pada Selasa 23 April 2024. Pasukan perlawanan Islam dari Lebanon tersebut meluncurkan drone ke dua markas Zionis sekaligus. Akibat serangan ganda tersebut, markas besar Brigade Golani dan unit Egos 621 di Barak Seraga di utara kota Akka meledak hebat. Dilansir dari Tribunnews.com, serangan ganda itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah. Menurut pengakuan Hizbullah, pasukannya membalas kematian salah satu petempurnya oleh serangan drone IDF di kota selatan Lebanon sebelumnya. Hizbullah mengatakan para petempurnya melancarkan serangan udara gabungan menggunakan drone pengalih dan juga bunuh diri. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat dua markas Zionis meledak. Selain itu, unit Egos 621 juga dilaporkan tewas bergelimpangan di kota Akka. Pasalnya serangan terbaru Hizbullah ini merupakan serangan terdalam di wilayah pendudukan sejak tanggal 7 Oktober 2023 silam. Sebelum serangan tersebut, Hizbullah menyatakan kehilangan Hussein Ali Asgol atau Hadi dari kota Kalawai. Selain itu, seorang penduduk kota Adlon di Lebanon Selatan juga dilaporkan tewas dalam serangan Israel tersebut. يا طلع ودمك يا حبيبي والله شو هاد واو لو إذا أحدث سنة أيام عشان السيوطين الزتلين طريق اللي هناك هاي واو تروت تعال Pasukan perang Israel kembali berduka dalam perang Gaza pada Senin 22 April 2024. Sebab salah satu sosok terpentingnya, Sam Arkeshat yang merupakan pelacak di Brigade Utara Divisi Gaza tewas seusai bertempur dengan Hamas. Dilansir dari i24 News, kematian tentara yang berusia 42 tahun itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Selasa 23 April 2024. IDF mengungkapkan Brigade Utara Divisi Gaza kembali bertempur dengan Hamas. Namun dalam pertempuran tersebut pihaknya kehilangan seorang pelacak. Pasalnya Al-Qresat tewas seusai disergap oleh kelompok Hamas di Gaza Utara. Dengan tewasnya Al-Qresat ini, kini IDF mengakui bahwa total korban jiwa dalam perang darat di pihaknya telah mencapai 261 tentara. Diketahui sebelumnya selain sebagai pelacak bagi Brigade Utara, Al-Qresat juga bertugas di Batalion Netzah Yehuda. Batalion tersebut sebagian besar diisi oleh pasukan ultra-ortodoks. Unit tersebut kini berada di Gaza dan terlibat perang sengit dengan Hamas. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang situs Al-Malikiyah Israel pada Rabu 24 April 2024. Dalam video tampak pejuang Hizbullah meluncurkan dua rudal ke markas pasukan Zionis yang ada di perbatasan Lebanon tersebut. Dua rudal yang ditembakkan itu pun tampak tepat sasaran dan menghantam peralatan mata-mata Israel. Imbas serangan tersebut, peralatan mata-mata Israel meledak. Bahkan kepingan peralatan itu terlihat melesat kemana-mana seiring dengan ledakan tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan serangan ke posisi Zionis pada Selasa 23 April 2024. Dalam serangan gabungan itu, drone pengalih dan bunuh diri Hizbullah berhasil menembus pertahanan Israel. Menurut Hizbullah, drone tersebut menghantam markas administratif Brigade Golani di wilayah utara Palestina. Akibat serangan tersebut, Hizbullah mengklaim pasukan khusus Zionis dilaporkan tewas.
Panglima militer Houthi Yaman kembali murka dengan aksi genosida Israel yang menewaskan lebih dari 33.000 warga Gaza. Oleh karena itu, ia mensiagakan semua pasukannya di Laut Merah. Pasukan Houthi itu diminta untuk menyerang seluruh kapal Israel yang nekat melintas di sekitar Samudra Hindia dan juga Laut Merah. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 24 April 2024, ancaman itu disampaikan langsung oleh Panglima militer Houthi beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, ia mendesak semua pasukannya untuk mengintensifkan serangan ke kapal kargo Israel, terutama yang melintas di sekitar Samudra Hindia dan juga Laut Merah. Selain kapal dagang Israel, ia pun menegaskan bahwa serangan Houthi juga akan menargetkan para sekutu terdekat Netanyahu seperti Amerika dan juga Inggris. Diketahui sebelum ancaman ini, rudal Houthi Yaman telah berulang kali menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Tak hanya kerusakan, namun serangan Houthi juga berhasil membuat kapal Amerika Serikat, Inggris, dan Israel mengalami kerugian besar. Sebab kapal Israel, Inggris, dan juga Amerika Serikat itu harus menanggung lonjakan biaya premi atau asuransi yang naik mencapai 50%. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali berupaya menembus sistem pertahanan Israel pada Selasa 23 April 2024. Setidaknya 3 drone Hizbullah diluncurkan ke langit Nahariya hingga sirine peringatan berbunyi tanpa henti. Imbas serangan tersebut, 200.000 warga Israel juga mengungsi ke utara. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi melalui radio militer Israel. Menurut laporan militer Israel, 3 drone Hizbullah meluncur ke Nahariya pada Selasa kemarin. Namun, militer Israel tidak mengungkapkan total kerugian ataupun kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Hizbullah tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku bahwa serangan tersebut membuat wilayah Israel mencekam. Sirine peringatan juga terdengar tanpa henti di wilayah tersebut. Bahkan imbas serangan 3 drone Hizbullah itu, sekira 200.000 warga Israel juga dilaporkan mengungsi ke utara. Selain di Nahariya, sirine peringatan juga terdengar di banyak pemukiman utara hingga kota Akka akibat serangan yang sama. Pasukan perang Israel kembali kecolongan pada Selasa 23 April 2024. Saat ngumpet di sekitar situs Al-Asi, sejumlah tentara Israel mendapatkan serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah Lebanon. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel terluka dan kocar-kacir menyelamatkan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 24 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya, Hizbullah mengaku telah menyerang kumpulan pasukan Zionis yang tengah ngumpet di sekitar situs Al-Asi. Pasalnya, pasukannya menghujani sejumlah tentara Israel itu menggunakan senjata yang sesuai. Hizbullah mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan membuat pasukan Zionis mengalami luka-luka. Bersama dengan serangan tersebut, seorang koresponden juga mengatakan bahwa Hizbullah telah meluncurkan drone ke pemukiman Zionis di pesisir. Menurutnya, serangan itu merupakan pertama kalinya terjadi di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya serangan tersebut diluncurkan Hizbullah setelah kemartiran pejuangnya yang bernama Muhammad Khalil Atiyah. Menurut Hizbullah, pejuangnya tersebut meninggal dunia setelah diserang Zionis saat perjalanan menuju ke Al-Quds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.